Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Andrian dari kelas 13 ICA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan praktek kerja lapangan saya di CV Karya Hidup Sentosa. Yang pertama, pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dilaksanakannya praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan merupakan program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik yang memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung. Dasar hukum praktek kerja lapangan. Beberapa dasar pelaksanaan praktek kerja lapangan yaitu sebagai berikut, sudah tercantum dalam video ini, dalam presentasi. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Yang pertama, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hadapan sebuah perusahaan. Menempa mental siswa yang tadinya hanya lingkungan sekolah kemudian migrasi ke ranah dunia industri atau dunia usaha. Berarti untuk mengkondisikan diri di dunia industri. Siswa dapat melatih kemampuan soft skill maupun hard skill ketika melaksanakan praker atau praktek kerja lapangan. Siswa dapat menyerap ilmu yang kompeten. Siswa dapat menyerap ilmu dan kompetensi yang banyak ketika melaksanakan KL. Kemudian memperkokoh hubungan antara sekolah dengan dunia industri. Selanjutnya, manfaat PKL atau praktek kerja lapangan. Yang pertama, memberikan pengalaman dalam dunia industri maupun dunia kerja. Yang kedua, mengasah keterampilan yang diberikan sekolahan. Yang ketiga, menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional. Yang keempat, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan perusahaan terkait. Tugas dan tanggung jawab siswa selama melaksanakan praktek kerja lapangan, yaitu menjaga nama baik alma mater sekolah, menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik, mengikuti semua program kegiatan, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan. Mentaati peraturan dan tata tertib yang ada, menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada, mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing, tetap menyadari kedudukannya sebagai siswa. Bagian kedua, di sini saya akan menjelaskan sedikit keadaan umum perusahaan, yaitu perusahaan CV Karya Hidup Sentosa. Secara singkat, perusahaan Karya Hidup Sentosa atau lebih dikenal dengan Quick berawal dari bengkel kecil yang didirikan oleh pasangan suami istri Kirjo Hadi Suseno pada tahun 1953 di Yogyakarta. Dengan semangat yang luar biasa dari pendiri dan diteruskan oleh generasi kedua, yakni Bapak Indro Wijayanto yang memiliki wawasan jauh ke depan, serta didukung oleh karyawan yang turut bekerja dan berjuang secara gigih. Maka sampai saat ini CV Karya Hidup Sentosa berhasil menjadi perusahaan swasta nasional terbesar di Indonesia dalam bidang industri mesin pertanian dengan merek Quick.
Dengan tidak terlepasnya dari makna idealisme profesionalisme pendirinya, selain bidang utamanya sebagai pabrik mesin dan alat pertanian, dengan penuh keyakinan CV Karya Hidup Sentosa memperluas bidang usahanya dengan mendirikan pabrik pengecoran logam foundry dan memproduksi komponen cor yang dibutuhkan dalam komponen traktor, dan juga memproduksi komponen cor guna melayani pesanan luar negeri. CV Karya Hidup Sentosa atau PUIT pusat terletak di Jalan Magelang nomor 144 Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari perusahaan. Misi: membangun Indonesia yang hebat melalui bidang manufaktur dan perdagangan. Visi: menjadi perusahaan kelas dunia di bidang manufaktur dan perdagangan dengan menekan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, membentuk sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi, memberikan kepuasan kepada pelanggan, menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif dengan harga bersaing, serta melakukan perbaikan yang berkeseimbangan dengan cepat dan efisien, dan membangun jaringan distribusi yang luas dan kuat. Visi nomor kedua, menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Selanjutnya ada nilai-nilai perusahaan dari CV Karya Hidup Sentosa. Yang pertama yaitu integritas, kedua hidup sederhana, ketiga kerja tim, keempat orientasi pada pelanggan, kelima unggul, 6 selalu belajar dan berubah, 7 fanatik terhadap detail. Struktur organisasi CVKAS. Karena saya berada di seksi ICT, jadi ini saya ambil dari struktur organisasi seksi ICT atau kepanjangannya Informasi Komunikasi Teknologi. Dipimpin oleh direktur utama, kemudian di bawahnya terdapat kepala departemen. Ya, ada beberapa departemen, yaitu departemen keuangan, departemen personalia, departemen produksi, dan departemen pemasaran. Kemudian ICT itu berada di bawah departemen keuangan yang dipimpin oleh unit kepala ICT. Kemudian di bawah unit kepala ICT ada seksi media masing-masing. Yang pertama ada sistem development, marketing, dan finance atau sering disingkat Marvin. Kemudian human resource application atau HRD biasanya. Kemudian produksi. Selanjutnya hardware dan networking. Saya berada di seksi media ICT bagian Marvin, dan saya berkedudukan sebagai programmer selama kekal di sana. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Karena selama PKL saya menjadi programmer, jadi saya menjelaskan tugas dan tanggung jawab saya sebagai programmer. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan pengguna sebelum membuat rancangan aplikasi. Kedua, mengevaluasi rancangan aplikasi yang diminta oleh atasan maupun dari departemen personalia atau departemen marketing maupun departemen produksi. Ketiga, mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh atasan sesuai prosedur yang disampaikan atasan. Keempat, bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditugaskan. Kelima, memperbaiki dan menyelesaikan masalah pada program atau aplikasi.
peraturan perusahaan. Yang pertama adalah ketentuan terlambat izin dan mangkir atau disingkat TIM, TIM. Adapun ketentuan TIM yang pertama yaitu terlambat. Toleransi waktu terlambat adalah 10 menit. Pekerja yang terlambat masuk bekerja masih dalam batas toleransi mendapat poin 0,4. Apabila pekerja terlambat melebihi waktu toleransi, maka pekerja dianggap mangkir. Jadi dianggap tidak masuk kerja. Poin terlambat akan dijumlahkan setiap kali pekerja terlambat masuk bekerja. Yang kedua, ketentuan izin. Izin dibedakan menjadi dua, yaitu izin keluar pribadi dan izin dinas keluar perusahaan. Izin keluar pribadi adalah pergi keluar untuk keperluan pribadi pada waktu kerja shiftnya dan atau pada waktu lembur. Sehingga jika seorang pegawai atau karyawan meminta izin keluar pribadi, maka upah yang diterima akan dipotong sesuai dengan waktu kerja yang ia tinggalkan. Selain itu, karyawan juga akan dikenakan poin tergantung kepada berapa lamanya pekerja melakukan izin keluar pribadi. Yang pertama, kurang dari 30 menit mendapatkan poin 0,4. Antara 30 sampai 180 menit mendapat poin 0,5. Lebih dari 180 menit mendapat poin 0,6. Selanjutnya yaitu izin keluar dinas perusahaan. Izin keluar perusahaan adalah izin yang dibuat untuk pekerja karena diperintah oleh atasan pergi keluar perusahaan. Izin keluar perusahaan di CV Karya Hidup Sentosa dibagi menjadi dua, yaitu izin keluar perusahaan dinas dan izin keluar perusahaan ke Tuksono, cabang Tuksono. Selanjutnya adalah ketentuan mangkir. Mangkir adalah ketika pekerja tidak masuk pada shiftnya atau dikatakan pekerja tidak berangkat. Jika pekerja melakukan mangkir, maka akan dikenakan poin 1. Jika dalam 1 bulan pekerja melakukan mangkir lebih dari 1, maka pekerja tersebut dikenakan SP, surat peringatan 1, atau surat keterangan bahwa pekerja telah melakukan kesalahan. Seorang karyawan dapat dikatakan mangkir apabila tidak masuk bekerja bukan karena sakit dengan surat keterangan dokter, istirahat tahunan, istirahat sakit haid, cuti hamil atau melahirkan, atau gusur kandungan, hari libur, istirahat mingguan, atau kena skorsing. Selanjutnya yaitu ketentuan pekerja sakit. Jika pekerja mengalami sakit di perusahaan, pekerja diperbolehkan pulang dengan prosedur selama COVID kemarin. Ketikkan URL yang telah disediakan perusahaan, pilih perizinan sakit perusahaan, masukkan nama pekerja yang izin, pilih pekerja pengganti, masukkan alasan pekerja melakukan izin. Masukkan pula perkiraan waktu keluar, pilih atasan untuk meminta persetujuan, klik submit. Jika pekerja mengalami sakit di rumah atau kos, yang pertama pekerja wajib memberitahu atasan. Pekerja wajib untuk periksa ke dokter. Pekerja wajib untuk membawa SK dokter ketika telah masuk atau ketika telah berangkat pada hari selanjutnya atau ketika sehat. Ketentuan SK dokter yang sah adalah sebagai berikut. SK berasal dari dokter, SK berasal dari rumah sakit, puskesmas atau praktek mandiri. Ada cap atau stempel dan tanda tangan dokter, tidak dicoret-coret. Tidak ada catatan APS atas permintaan sendiri dari dokter. SK dokter diserahkan pada hari 1 pekerja masuk kerja setelah sakit. SK dokter yang sudah ditandatangani atasan diserahkan ke seksi hubungan kerja.
Apabila lebih dari 3 hari SK belum diserahkan, maka otorisasi sampai minimal tingkat unit. Selanjutnya, ketentuan tentang teknik pengambilan istirahat cuti tahunan. Syarat-syarat pekerja yang berhak mendapatkan atau menerima cuti tahunan diantaranya pekerja memiliki masa kerja selama 1 tahun di JPKI secara berturut-turut, terhitung sejak kontrak kerja atau pengangkatan, bekerja dengan status pekerja kontrak atau pekerja tetap. Cuti tahunan dibedakan menjadi cuti tahunan biasa, cuti tahunan mendadak, cuti tahunan susulan, cuti tahunan bersama, cuti istirahat, dan lain-lain. Cuti istirahat yang lain-lain. Dan di bawah ini merupakan penjelasan dari jenis-jenis cuti yang terdapat di CVKS. Yang pertama, cuti tahunan biasa dapat diajukan untuk semua alasan atau bebas diajukan maksimal 6 hari sebelum pengambilan cuti. Diajukan dengan persetujuan atasan dan atasan dari atasan langsung. Cuti tahunan mendadak diajukan kurang dari 6 hari karena menyelesaikan urusan penting yang tidak dapat diwakilkan. Kedua, diajukan pada hari itu juga untuk alasan tertentu atau alasan-alasan yang dapat dimengerti oleh atasan. Diajukan dengan persetujuan atasan dan atasan dari atasan langsung. Cuti tahunan susulan diajukan untuk alasan tertentu, misalnya layu, terjadi bencana alam, dan lain-lain. Pekerja tidak mungkin datang ke perusahaan untuk mengajukan cuti tahunan mendadak. Diajukan setelah pekerja masuk kembali. Cuti tahunan bersama merupakan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja yang diwakili oleh PUK SPSI. Pekerja yang belum memiliki hak cuti dinyatakan tidak masuk atau mangkir, tetapi tidak dikenai perhitungan bobot tim, gaji, dan insentif tidak diperhitungkan untuk dibayar. Cuti dan istirahat lain-lain, cuti istimewa, istirahat sakit haid 1 hari, istirahat melahirkan, istirahat gugur kandungan. Selanjutnya, tata tertib perusahaan. Yang pertama, ketentuan larangan bagi pekerja. Ketentuan larangan bagi pekerja yang pertama, dilarang merokok pada jam kerja dan di tempat yang ada tanda dilarang merokok. Dilarang mengaktifkan atau mengoperasikan handphone pada jam kerja. Dilarang berjualan barang pada jam kerja. Dilarang bekerja ganda. Dilarang kuliah atau kursus atau sekolah. Dilarang makan pada jam kerja. Dilarang meminta, memberi, dan menerima suap dalam bentuk apapun. Yang ke-8, dilarang tidur pada jam kerja. Dilarang berkelahi dan membuat onar di lingkungan perusahaan. Terakhir, dilarang bergurau, mengeluarkan kata-kata yang melanggar kesopanan dan kesusilaan yang berkaitan dengan sara. Yang kedua, perilaku saat bekerja. Pertama, tidak mengoperasikan handphone atau smartphone saat bekerja. Berdiri tegak saat briefing atau bekerja. Duduk dengan tegak. Bekerja dengan sigap, mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dengan memakai APD sesuai ketentuan, mematuhi ketentuan 5S dan handling, tidak berhenti bekerja sebelum waktunya, selalu berjalan di jalur hijau, memastikan tidak ada kendaraan yang akan lewat sebelum menyeberang jalan dengan mengatakan "yos" 3 kali. Selanjutnya, ketentuan shift kerja. Ketentuan shift kerja di CV Karya Hidup Sentosa itu ada 6. Yang pertama, shift 1. Shift 1 pada hari Senin sampai Kamis, jam masuknya mulai dari jam 6, break jam 9 sampai jam 9.15, istirahat jam 11.45 sampai 12.30. Waktu pulang jam 2 siang atau 14.00. Pada hari Jumat,
jam masuk setengah 8 atau 07.20, break 9 sampai 9.15, istirahat 11.45 sampai 12.45, pulang 14.35. Pada hari Sabtu, jam masuk jam 6 pagi, break jam 9 sampai jam 9.15, istirahat. Pada hari Sabtu tidak ada istirahat ketika shift 1, jam pulang 12.15. Selanjutnya shift 2 pada hari Senin sampai Kamis dimulai jam 2, 14.00, break 16.00, 16 sampai 16.15, istirahat 18 sampai 18.45, pulang jam 10 atau 22. Hari Jumat jam masuk 14.35, break 16 sampai 16.15, istirahat 18 sampai 18.45, pulang 21.35. Hari Sabtu jam masuk jam 12.15, break 15.30 sampai 15.45, istirahat 17.45 sampai 18.30, pulang jam 19.15. Selanjutnya shift 3 pada hari Senin sampai Kamis, jam masuknya 21.35, break jam 1.30 sampai 2.15, istirahat tanpa break atau tanpa istirahat, pulang jam 4.20. Hari Jumat jam 10, jam masuk jam 10 malam atau 22.00, break jam 1.30 sampai 2.15, istirahat 4.30 sampai 4.45, pulang jam 6 pagi. Pada hari Sabtu jam masuk 21.35, break 1.15 sampai 2.15, istirahat tanpa istirahat, pulang 4.20. Shift umum, pas waktu saya itu dapatnya shift umum sama shift G5 atau tanggung 5. Yang pertama hari Senin sampai Kamis jam masuk jam 7.20, break jam 9 sampai 15, istirahat jam 11.45 sampai 12.30, pulang 15.20. Hari Jumat jam masuk 7.20, break 9 sampai 9.15, istirahat 11.45 sampai 12.45, pulang 14.35. Sabtu 7.20, masuknya jam 7.20, break 9 sampai jam 9.15, istirahat 12.15 sampai 13, pulang 14.20. Selanjutnya shift tanggung 3 atau disingkat T3. Pada hari Senin Kamis jam masuknya jam 9.15, break 11.45 sampai 12.30, istirahat 16 sampai 16.15, pulang 17.15. Pada hari Jumat jam masuk 10, break 11.45 sampai 12.30, istirahat 16 sampai 16.15, pulang 17.15. Hari Sabtu jam masuk 9.15, break 11.45 sampai 12.30, istirahat 16 sampai 16.15, pulang jam 16.00. Selanjutnya shift tanggung 5 atau disingkat T5. Pada hari Senin sampai Kamis jam masuknya 12.15, break 16 sampai 16.15, istirahat 18.45, pulang 20.15. Jumat jam masuk 12.45, break 16 sampai 16.15, istirahat 18 sampai 18.45,
pulang 19.35, Sabtu jam masuk 12.15, break 15.15, 15.30, istirahat 17.30 sampai 18.15, pulang jam 19.15. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama, perusahaan membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan syarat-syarat keamanan perlindungan keselamatan kerja. Karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja serta melaksanakan syarat-syarat keamanan perlindungan dan keselamatan kerja. Apabila pekerja yang bersangkutan tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang diberikan atau disediakan, pekerja akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang P3K kepada pekerja yang lingkup pekerjaannya membutuhkan hal tersebut. Keenam, perusahaan dan serikat pekerja sepakat bekerja sama melaksanakan ketentuan undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup. Ketujuh, perusahaan menyiapkan kelengkapan P3K. Ke-8, karyawan melakukan pekerjaan dan mengendarai kendaraan wajib mematuhi undang-undang lalu lintas. 9, semua staf karyawan pada hari Jumat melaksanakan briefing pada setiap seksi masing-masing dan dilanjutkan dengan kegiatan 5S sampai waktu istirahat. Selanjutnya, rekrutmen karyawan. Berkas-berkas yang diperlukan ketika rekrutmen: yang pertama, surat permohonan pekerjaan. Kedua, daftar riwayat hidup. Ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk KTP yang masih berlaku. Keempat, CV kurikulum vitae. 5, fotokopi buku rekening. 6, pas foto 4x6 3 lembar. 7, surat keterangan pengalaman kerja. Jadi setelah mengumpulin berkas, nanti ada beberapa tes lagi. Setelah tes nanti ada trial lagi selama 1 sampai 6 bulan. Selanjutnya, ketiga, yaitu kegiatan PKL saya di CV Karya Hidup Sentosa. Ini foto kegiatan saya ketika melaksanakan PKL di Quick atau CV Karya Hidup Sentosa. Di sana saya bekerja sebagai programmer. Kegiatan PKL di sana antara lain menganalisa bug yang ada pada sebuah aplikasi, kemudian membuat aplikasi sesuai kebutuhan klien, membuat fitur baru pada sebuah aplikasi, memperbaiki bug yang ada pada sebuah aplikasi. Alur kerja PKL: menganalisis permintaan klien. Jadi itu kayak nambah fitur, perbaikan bug, atau membuat aplikasi baru itu sesuai permintaan klien. Jadi sebelum melakukan desain tampilan maupun melakukan coding fungsi, kita analisa dulu apa yang dibutuhkan, apa yang aplikasinya mau dibuat kayak apa, fungsinya kayak apa. Setelah analisis selesai, nanti baru membuat desain sesuai permintaan user. Jadi membuat desainnya itu kadang sesuai permintaan usernya, ada juga yang sesuai programmernya sendiri. Setelah itu membuat fungsi sesuai permintaan klien. Kalau semua udah jadi, nanti baru dilakukan merge ke main atau ke master. Selanjutnya, nomor 4, kesesuaian kompetensi. Kesesuaian kompetensi industri
dan sekolahan. Kompetensi industri ada beberapa yang dipakai, yaitu programming language, programming concept, common framework and protocol, common library, source control, dan versioning management, SQL query, dan basic RDBMS administration. Kompetensi di sekolah yaitu yang diajarkan di sekolah: pemrograman dasar, komputer dan jaringan dasar, simulasi komunikasi digital, sistem komputer, desain grafis, infrastruktur as a service, platform as a service, software as a service, sistem internet of things, sistem keamanan jaringan. Jadi kesesuaikan kompetensi di industri dengan sekolahan, terutama industrinya CPKAS, itu kesesuaiannya 27%, perbandingannya 3:11. Jadi ada 3 kompetensi di sekolahan yang dipakai di industri, yaitu kompetensi menggunakan aplikasi Microsoft Office dan komunikasi yang sesuai dengan kompetensi simulasi komunikasi digital atau SIMDIC. Kompetensi dalam penggunaan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, CSS, dan HTML sesuai dengan kompetensi pemrograman dasar. Kompetensi pengelolaan database sesuai dengan kompetensi SaaS atau Software as a Service. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, praktek kerja lapangan merupakan program wajib bagi siswa sekolah menengah kejuruan. Dengan diadakannya kegiatan tersebut, siswa diharapkan dapat menerapkan kompetensi di sekolah ke dalam perusahaan tempat PKL. Jika dilihat dari presentasi kesesuaian kompetensi di instansi dengan sekolah hanya menyangkut beberapa kompetensi. Dengan demikian, penulis merekomendasikan CV Karya Hidup Sentosa sebagai tempat PKL dan layak sebagai tempat PKL dengan indikator evaluasi lainnya yang mendukung. Saran-saran untuk adik kelas: yang pertama, pilih tempat PKL sesuai minat. Jadi sesuai minatnya, semisal minatnya programmer ya di programming, semisal minatnya programming ya di programmer, atau desain di desainer. Kedua, jaga nama baik sekolah dimanapun. Ketiga, jangan malu bertanya ketika tidak tahu, jadi aktif aja, kalau nggak tahu tanya. Keempat, tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan maupun dari sekolah dan dari tempat PKL. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi IG di bawah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.